Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Senang sekali rasanya saya Firna Jeretno dapat berjumpa dengan Anda tentunya dalam program spesial kita hari ini, program Women Talk, edisi Suara Legislator Perempuan di Sulawesi Selatan. Tentu Tribun Timur akan mengundang dan juga menghadirkan perempuan legislator di Sulawesi Selatan yang akan berbagi kepada Tribuners terkait peran dan sudut pandang mereka terkait perempuan di hari ini. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini, Vio sudah bersama dengan Ibu Haja Haslinda Esos MSI selaku anggota Komisi C DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Untuk itu langsung saja kita sapa dan berkenalan terlebih dahulu bersama narasumber kita. Halo Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Baik ya, Alhamdulillah. Kalau kesibukan akhir-akhir ini Bu, mungkin disibuki dengan aktivitas apa Bu? Ya, aktivitas rutin kami sebagai anggota DPRD kami mempunyai 3 tupoksi, yaitu membuat undang-undang, menyediakan budgetnya, dan melakukan pengawasan. Itu saja selama ini, dan kemudian rapat-rapat pansus dan rapat AKD yang rutin dilaksanakan di kantor DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Oke, jadi memang banyak kesibukan ya Bu sebagai anggota Komisi C khususnya untuk Ibu Haslinda. Dan tentu Tribuners penasaran juga nih Bu, di sela-sela kesibukan bagaimana sih Ibu bisa mengatur waktu begitu mengimbangi antara pekerjaan dan juga keluarga dan juga bahkan kehidupan pribadi Ibu sendiri. Jadi kalau seumpama waktu kerja itu tetap kerja seperti rutinitas setiap hari, jadi kadang-kadang turun ke dapil. Itu juga masalahnya kalau kita turun ke dapil berjumpa-jumpa dengan para konstituen sebagai suatu hiburan bagi saya itu juga. Jadi bertemu dengan orang-orang konstituen itu rasanya sangat bahagia bahwa kita bisa saling menyapa semua warga masyarakat, khususnya di dapil. Tapi mungkin ada tips-tips tersendiri dari Bu Haslinda yang bisa dibagikan kepada Tribuners di cara memanage waktu antara pekerjaan dan juga pekerjaan rumah nih Bu. Ya, alhamdulillah, karena kebetulan ini adalah periode kedua saya. Periode sebelumnya menjadi anggota DPRD Kota Makassar, jadi sudah terbiasa membagi waktu. Kedua, kemudian untuk keluarga, bahwa anak-anak saya kan sudah pada besar, sudah pada kuliah, jadi mereka bisa mengatur dirinya sendiri. Jadi untuk kebutuhan waktu itu, quality time kami kadang-kadang bertemu melalui handphone, jadi video call ya, berbicara melalui handphone karena mereka kuliahnya jauh di luar. Jadi untuk membagi waktu, saya biasanya malam memonitor anak-anak bahwa bagaimana kegiatan pagi harinya saat kuliah. Jadi itulah kehidupan saya untuk memonitor anak-anak saya dan mengingatkan hari ini apa yang dikerjakan di waktu kuliahnya. Ya, karena kan sesuai dengan titel Ibu Haslinda Esos MSI nih Bu. Berarti jenjang pendidikannya sampai dengan S2. Dan pada saat itu S2-nya kalau boleh diceritakan kepada Tribuners Bu, menempuh di universitas apa nih Bu? Saya mengambil S2 di Universitas Hasanuddin jurusan administrasi pembangunan. Jadi memang berkaitan dengan, boleh dikatakan berkaitan dengan pemerintahan juga dan mungkin mengarah ke politik juga sebenarnya Bu. Kalau Bu Haslinda, Bu boleh nggak sih ceritakan sedikit kepada Tribuners terkait jenjang karir seorang Ibu Haslinda? Tapi mungkin sudah disebutkan tadi di awal, sudah dari dua periode begitu ya sebagai anggota DPRD maksud saya. Dan yang pertama itu di Kota Makassar pada tahun 2014-2019. Kemudian setelah itu mungkin ada organisasi yang Ibu jalani hingga saat ini, mungkin disibuki dengan organisasi seperti apa saja Bu? Sebenarnya sih organisasi yang rutin kami di dalam lingkungan rumah saya itu umumnya sama seperti ibu-ibu yang lain. Saya membina beberapa majelis taklim di kecamatan dan kemudian BKMT, kemudian organisasi Koalisi Perempuan Indonesia. Dan setelah saya masuk di DPRD Kota Makassar, saya mengikuti organisasi perempuan, yaitu Kaukus Perempuan Parlemen. Itulah organisasi saya. Kebetulan di luar dari organisasi luar dari instansi saya itu biasa
membina pemuda-pemuda yang ada di lingkungan saya. Oke, jadi memang kalau boleh dikatakan sudah sejak lama ya Bu kerja-kerja sosial seperti ini, ikut bergabung dalam organisasi yang notabene-nya adalah perempuan semua ya Bu. Oke, tapi kalau mungkin pertanyaan dari Tribuners nih ya, penasaran Bu, bagaimana sih kronologi Ibu Haslinda bisa masuk begitu menjadi anggota DPRD khususnya Komisi C nih Bu? Jadi awalnya sebenarnya itu mungkin sesuatu yang saya sebut kebetulan yang mau rezeki. Jadi pada saat itu pemilu 2009 itu saya diajak oleh teman saya untuk masuk partai politik, tapi bukan dalam partai politik sekarang ini. Jadi saya mulai bertarung di partai politik itu. Jadi akhirnya karena mereka mengatakan bahwa kita mencari figur perempuan, jadi saya bismillah saya mencoba pertarungan di 2009. Jadi tapi mungkin itu belum rezeki saya, belum sempat gol. Jadi saya tidak terpilih untuk pemilu tahun 2009 ya. Jadi kembali lagi 2014, alhamdulillah bisa terpilih kembali. Dan itu menduduki jabatan di DPRD Kota Makassar ya Bu pada saat itu. Kemudian kalau untuk di Komisi C ini Bu, itu kan kalau boleh dikatakan tupoksinya berkaitan dengan keuangan, begitu. Jadi setelah kami di rolling oleh fraksi PKS, jadi saya ditempatkan di Komisi C, yaitu di Komisi Keuangan. Jadi sama seperti halnya pekerjaan kami sebagai anggota DPR, tentu mengadakan pekerjaan secara kolektif kolegial. Jadi mengadakan bagaimana bisa mengatur keuangan-keuangan yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan, khususnya yang bermitra dengan komisi kami, yaitu Komisi C, yaitu bidang keuangan. Mitra kami yaitu Bapenda, ya, kemudian Samsat dan Perunda, kemudian Bahan Sulsel juga, penanaman modal juga, ya, masuk komisi kami. Jadi kami bekerja secara kolektif kolegial. Tapi kalau misalnya Bu muncul pertanyaan dengan kerja berkaitan dengan bidang keuangan nih, mungkin Tribuners penasaran juga ya Bu, Haslinda bisa disampaikan sedikit bagaimana sih hasil begitu realisasinya pengawasan yang dilakukan oleh Komisi C DPRD Sulawesi Selatan dalam hal ini terkait apakah sudah meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat dan juga pelayanan umum yang ada di Sulawesi Selatan hingga saat ini? Bagaimana tanggapan Anda, Bu? Karena kami bermitra dengan beberapa mitra komisi itu, biasanya mengadakan evaluasi yang diadakan itu mengatakan bahwa mitra kami sudah berupaya meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat. Jadi secara ekonomi kita mampu, apalagi setelah pandemi ini kita mampu berdiri dengan sekuat tenaga bahwa memulai kehidupan ekonomi yang mulai pulih kembali khususnya di Sulawesi Selatan. Nah Bu, tentunya dengan mengelola begitu satu organisasi besar atau juga lembaga DPRD Sulawesi Selatan dan Anda ikut terlibat. Nah pertanyaannya, gimana sih Ibu Haslinda begitu dalam mengelola permasalahan yang mungkin muncul pada saat ada di lembaga DPRD, dan juga bagaimana koordinasinya dengan para rekan kerja yang ada di DPRD, Bu? Seperti yang tadi saya katakan bahwa kerja kami ini kolektif kolegial dan tidak ada yang menjadi bintang di dalam komisi, bahwa kami itu selalu berembuk bahwa diapakan di suatu mitra, kalaupun mau meningkatkan produktivitasnya, kami memberi saran bagaimana langkah-langkah yang dilakukan oleh satu mitra kami. Jadi saran-saran perbaikan gunanya bagaimana meningkatkan kinerja dan produktivitas kerja mereka. Jadi selain kami memberi saran, masukan dan memberi anggaran sehingga produktivitas mereka bisa meningkat. Nah Ibu, itu kan tadi sudah disinggung sedikit oleh Ibu Haslinda bahwa aktif berorganisasi khususnya yang memang bidang perempuan begitu. Nah untuk menumbuhkan kesadaran Bu bagi mungkin anak-anak muda sekarang ini khususnya perempuan untuk ikut terlibat dalam organisasi mendukung
istilahnya emansipasi begitu Iya. Bu. Itu caranya seperti apa Bu yang bisa disampaikan kepada Tribuners? Oh, jadi cara saya itu saya selalu memberi edukasi kepada ibu-ibu bahwa pertama kita tidak perlu malu, kemudian yang kedua itu pentingnya pendidikan karena kalau kepedean saya kita andalkan dan tidak ada ilmunya jadi kosong ya. Susah juga bahwa tidak ada ilmu dan kalaupun percaya diri ada tapi ilmu tidak ada kan jadi tidak klop namanya tidak lengkap. Jadi harus dibarengi dengan ilmu dan kepercayaan diri pun harus juga ada jadi sehingga saling melengkapi antara ilmu dan kepercayaan diri yang bisa dikombin sama-sama ya. Berarti hingga saat ini Bu, jika muncul pertanyaan dari Tribuners ya Bu, hingga saat ini pencapaian terbesar yang sudah dirasakan dan dialami oleh Ibu Haslinda sampai saat ini itu seperti apa Bu? Pencapaian saya dalam hidup ini bahwa satu hal yang saya syukuri bahwa Allah menakdirkan saya duduk sebagai anggota DPR dan sebagai perempuan saya bisa menunjukkan kepada keluarga besar saya bahwa jenis kelamin pun tidak memilih bahwa siapa yang harus maju jadi semua bisa maju baik itu perempuan atau laki-laki jadi dengan kesempatan ini saya bisa menunjukkan kepada ibu-ibu bahwa kita tidak boleh ketinggalan. Jadi dalam artian bahwa kita tidak boleh ketinggalan dengan kodrat kita. Saya tetap menyadari bahwa saya adalah seorang perempuan. Jadi ada hal-hal tertentu yang saya harus lakukan mendahulukan keluarga saya sebagai seorang perempuan dan kemudian pekerjaan kantor sebagai karir saya. Ya. Untuk itu Bu, mungkin ada sosok inspiratif yang memotivasi Ibu hingga saat ini bisa terjun ke dunia pemerintahan. Mungkin bisa disampaikan kepada Tribuners siapa nih Bu sosok istimewanya Bu yang menginspirasi? Sosok yang inspirasi saya itu karena sejak kecil saya selalu diikutkan oleh almarhum bapak saya baik itu dalam satu organisasi ataupun pertemuan. Dari situlah saya banyak belajar bahwa saya sebenarnya harus punya kekuatan diri, kepercayaan diri untuk menghadapi orang-orang. Jadi oleh almarhum itu saya tidak pernah ditanya bahwa kau kesini harus belajar, tapi saya belajar sambil mengamati kan. Kemudian saya ada di praktiknya di situ. Karena mulai saya belajar berbicara menghadapi orang-orang itu dari beliau bahwa kau harus berani menghadapi orang-orang. Jadi sama beliau kadang-kadang saya bilang saya mau ikut pertandingan puisi. Beliau memberi saran sebenarnya bagus kalau kau ikut pertandingan karena jiwa sportivitasmu dipacu, jadi kau akan percaya diri. Jadi oleh almarhum itu saya banyak belajar dari beliau. Pekerjaan-pekerjaan itu kadang-kadang saya dikasih kau tulis ini cara menulis surat begini. Jadi semua pekerjaan kantor sudah saya lakukan sejak saya SMP. Ya, jadi beliau mengajak saya bukan kepada teorinya tapi lebih banyak kepada prakteknya ya. Jadi seperti itulah yang saya alami bahwa banyak pengalaman beliau yang saya diajarkan bagaimana beliau bertemu teman-temannya, bagaimana bertemu orang penting dalam satu pekerjaan. Jadi saya ikut sebenarnya saya awalnya ikut saya tapi lama-lama kemudian berpikir inilah maknanya bahwa sampai suatu waktu orang tua saya selalu mengajak saya untuk kenapa saya dibawa di kantor-kantor begitu, padahal sebenarnya beliau mengajarkan saya bahwa di sini kantor ini mengurus ini jadi saya jadi tahu. Jadi secara tidak langsung itu diajarkan tentang kehidupan sehari-hari juga ya Bu. Jadi saya dulu semenjak kecil itu saya suka ikut sama saya punya bapak kemanapun dia pergi. Jadi saya banyak belajar dari beliau karena misalnya suatu tempat saya datang itu dia akan bicara setelah pulang itu tadi kantor ini ketemu ini. Jadi saya diceritakan bahwa kalau nanti ke situ lagi ketemu bapak ini. Jadi kalau ada urusan begini semua saya diajari ya. Jadi
sosok inspirasi saya itu saya punya bapak, jadi beliau banyak mengajarkan saya tentang sesuatu yang saya harus pelajari. Jadi tidak hanya teori tapi lebih banyak langsung kepada praktek. prakteknya. Iya. Dari penjelasan Ibu ini kan Ya. tentu tadi yang menjadi titik yang bisa di-highlight adalah Ya. sudah diajar sejak dini Ya. untuk punya kepercayaan Ya. diri, Bu. Kemudian masalah mengenai pendidikan, beliau sangat memberi kami dukungan. Seingat saya waktu saya masih sekolahan dulu, kalau umpama kita mau ujian, dia selalu memberikan kita semangat. Kamu harus makan banyak supaya kau kuat berpikir. Ya. Jadi selalu dia tekankan begitu, gizi itu penting untuk kau Betul. punya kemampuan berpikir. Jadi beliau selalu memberi support kita. Dia tanya, mau ujian hari ini ya? Jadi iya, jadi harus beliau mengajarkan banyak hal bahwa begini menghadapi ujian. Jadi supaya kau tidak kaget, jadi untuk memberi ketenangan hatimu. Kadang-kadang beliau mengatakan bahwa tarik nafas, jadi sesuatu yang tidak pernah kita dapatkan di bangku sekolah. Iya, betul. Ya, jadi pengalaman begitu yang kita diberikan bahwa kalau mau tenang menghadapi suatu ujian, jadi tarik nafas dulu, konsentrasi supaya kau bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan. Jadi ya jangan terburu-buru, jadi supaya kau lebih konsentrasi. Itulah yang saya ingat dari beliau, bahwa karena kan beliau itu adalah sosok bagi saya itu di keluarga itu, beliau adalah seorang yang punya kemampuan. Karena kebetulan itu beliau, saya adalah aparat kelurahan pada waktu beliau itu. Jadi saya banyak belajar dari beliau. Kebetulan pernah menjadi legislator dulu tahun 60-an. Jadi di daerah gua mereka dia menjadi legislator juga. Jadi tapi ilmu politiknya tidak turun ke saya, cuma banyak pengalaman hidup yang saya diajarkan. Iya. Tapi ilmu politiknya belum turun ke saya. Iya, tidak sempat beliau. Tidak sempat ya, Bu. Tapi yang lebih bermakna pastinya itu adalah nilai kehidupan. Iya. Dan untuk saat ini, Bu, kalau boleh disampaikan dengan jabatan Anda saat ini, apakah Anda pernah merasa kurang percaya diri, Bu? Alhamdulillah sampai saat ini tidak pernah saya merasa kurang percaya diri. Kebetulan pengalaman saya mengajarkan tetap kuat, karena pengalaman saya itu sudah menjadi anggota DPR. Dan banyak pengalaman kecil saya lakukan, bahwa saya harus bagaimana percaya diri saya tumbuh, dan saya tidak pernah merasa takut apapun yang terjadi. Cuma karena saya tipikalnya perempuan yang mau perfect, jadi saya kadang-kadang suka nervous sendiri. Bagaimana bagaimana kira-kira berhasil atau tidak. Itu yang saya kadang-kadang khawatirkan. Tapi karena pada dasarnya saya sebagai manusia biasa tentu mau perfect. Ada yang saya lakukan, jadi semuanya mau jadi lengkap dan sempurna. Jadi tapi tergantung, bahwa karena saya adalah manusia biasa, jadi pasti punya kekurangan. Jadi saya selalu belajar bahwa tentu ada kurang, karena saya sebagai manusia biasa, saya kembali ke diri saya, karena ada kurangnya saya, jadi perlu saya melakukan perbaikan terus menerus dengan cara belajar. Betul. Berarti solusinya kalau kurang percaya diri itu adalah terus belajar ya, Bu, dalam hal ini. Oke, Bu. Tapi hingga saat ini, Bu, kalau misalnya ditanyakan terkait mungkin adakah tantangan yang dirasakan Ibu dengan duduk di Komisi C saat ini? Sebenarnya tantangan itu tidak terasa, bahwa karena kami itu kerjanya kolektif, jadi semua permasalahan itu kita pikirkan bersama, dan bagaimana solusi akan dilakukan secara bersama-sama pula. Jadi itulah keuntungan kita, bahwa di DPR ini kerja-kerja kami itu kolektif, kolegial, dan tidak ada yang menjadi bintang. Satu memberi saran, yang satu lagi mendukungnya. Jadi alhamdulillah karena kerja kami itu secara tim itu berjalan dengan baik, jadi semua permasalahan pun akan diselesaikan dengan baik pula. Nah, mungkin ini pertanyaan terakhir nih, Bu, ya. Bagaimana pandangan Ibu Haslinda terkait peran perempuan dalam masa depan nih, di masa depan maksudnya, di masa depan terkait bidang politik maupun juga pemerintahan? Silakan. Ya, jadi kalau kita lihat sekarang itu perempuan Indonesia itu sudah maju, khususnya di Sulawesi Selatan. Jadi banyak mereka berperan,
karena ditunjang oleh pendidikan dan pengetahuan dari orang tuanya, sehingga anak-anak mereka diberi pendidikan yang lebih mumpuni, sehingga anak perempuan bisa lebih berdaya guna dan bisa eksis di bidang-bidangnya. Jadi tidak ada satupun anak yang tidak bersekolah. Jadi tidak ada satupun anak tidak memperoleh pendidikan, baik itu laki-laki dan perempuan. Jadi saya anggap itu bahwa emansipasi ini sudah diberikan kepada orang tua dan kepada anak-anak. Jadi bisa mereka mendapatkan pendidikan yang setara dan yang layak. Jadi tinggal anak-anak bagaimana caranya memperoleh ilmu yang didapatkan dari pendidikannya. Jadi bagaimana anak-anak itu meramu sehingga bisa mendapatkan pengetahuan yang lebih, baik itu anak perempuan ataupun anak laki-laki. Oke. Untuk itu Bu, mohon kesediaan Ibu Haslinda memberikan kata-kata semangat atau juga mungkin harapan kepada para generasi muda, khususnya perempuan, dalam hal ini bagaimana meningkatkan kualitas diri, kepercayaan diri, mungkin bagaimana yang bisa disampaikan untuk kalimat penutup kita. Silakan. Baik, semua para pemirsa Tribuners, yang saya ingin sampaikan kepada kita semua bahwa janganlah berkecil hati, bahwa semua peluang-peluang yang diberikan oleh pemerintah harus kita tangkap. Jadi perbanyaklah pengetahuan, baik itu pendidikan formal maupun pendidikan non formal. Itu karena sangat membantu di dalam kita meningkatkan utamanya kepercayaan diri yang akan kita keluarkan, bahwa dengan pendidikan non formal ikut organisasi pun juga beda dengan orang yang tidak berorganisasi dengan tidak secara pendidikan dan kualitas kemampuan untuk berbicara dan memanage organisasi itu lebih bagus dengan bedanya karena adanya pendidikan yang diperoleh untuk melengkapi kepercayaan diri. Saya harapkan bahwa selain pendidikan perlu pendidikan formal, perlu juga organisasi dan pendidikan non formal yang dilakukan. Oke, terima kasih Bu Haslinda. Jadi memang pesan-pesan Ibu Haslinda kepada generasi muda khususnya perempuan itu, pendidikan itu sangat penting, baik itu pendidikan non formal maupun juga formal pastinya. Oke, terima kasih Bu Haslinda atas kesediaan waktunya sudah mau bergabung dan berbicara, membagikan informasi kepada Tribuners. Sehat dan sukses selalu. Amin. Terima kasih juga saya sampaikan kepada Tribuners yang masih setia hingga saat ini. Jangan lupa untuk menyaksikan program Women Talk lainnya dan juga program dari Tribun Timur lainnya. Untuk itu saya Firna Ciretno mewakili Ibu Haslinda dan juga tim pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.